Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 untuk mata kuliah website programmer. Nanti kita akan membahas mengenai JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web yang terlihat dinamis dan interaktif. Inilah yang memberi sebuah kehidupan pada halaman website, yaitu elemen interaktif dan animasi yang dapat menarik perhatian dan melibatkan pengunjung website dalam interaksinya. Bahasa pemrograman web ini dijalankan dari sisi klien, yang berarti kode ini dijalankan di browser web pengguna. Namun sejak munculnya teknologi Node.js dan lainnya, JavaScript kini dapat digunakan sebagai bahasa di sisi server dan membuatnya sangat serbaguna. JavaScript digunakan terutama untuk pengembangan front-end web serta saling bersinergi dengan HTML dan CSS. Jadi JavaScript ini juga merupakan bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Mengapa kita perlu mempelajari JavaScript? Ada 3 bahasa yang harus dikuasai oleh web developer, yaitu HTML untuk mendefinisikan konten dari web page, kemudian CSS untuk menspesifikasikan layout dari web page, dan JavaScript sebagai program behavior of web page. Seperti itu. JavaScript ini adalah bahasa script yang dikembangkan oleh Netscape Communication bekerjasama dengan Sun Microsystems, membuat halaman yang interaktif. HTML saja tidak cukup. Asal mula JavaScript adalah LiveScript, dikembangkan pertama kali pada tahun 1995. Bahasa ini dikenali pada browser Netscape Navigator mulai versi 2 ke atas. Microsoft juga melengkapi Internet Explorer dengan JavaScript mulai versi 3 ke atas. Pada akhir tahun 96, Netscape menyerahkan proses standarisasi spesifikasi JavaScript ke badan independen, yaitu ECMA, European Computer Manufacturing Association. Jadi JavaScript ini dan Java ini adalah bahasa yang sangat berbeda ya, secara dari baik dari konsep maupun desainnya. JavaScript ini mulai dikembangkan di Brendan Eich tahun 1995 dan menjadi standar ECMA, yaitu European Computer Manufacturing Association pada tahun 1997. JavaScript ini merupakan bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML diproses pada sisi klien, sehingga kemampuan dokumen HTML menjadi lebih luas. JavaScript memungkinkan untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum dikirim ke server, mengimplementasikan permainan yang interaktif. Seperti yang kita tahu, banyak game-game online yang interaktif yang menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript ini bergantung kepada navigator atau browser yang memanggil halaman web yang berisi script-script dari JavaScript yang terselip di dalam dokumen HTML. JavaScript ini tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus untuk menjalankannya. Ini adalah contoh sederhana penggunaan JavaScript. Kita lihat di sini, untuk menambahkan JavaScript kita harus meletakkannya di bagian body. Kita lihat di bagian button type, kemudian button on click, kemudian dokumen dan lain sebagainya. Fungsi dari contoh sederhana JavaScript ini adalah ketika kita mengklik tombol click me to display date and time, maka dia akan menampilkan hasil berupa tanggal yang berlaku pada sistem, seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbedaan JavaScript dengan bahasa pemrograman Java. JavaScript ini diinterpretasikannya langsung oleh browser, jadi diproses langsung oleh browser. Sementara kalau Java itu ada kompilasi khusus, jadi kita memerlukan Java Virtual Machine untuk menerjemahkannya. JavaScript ini terintegrasi dengan HTML, sementara Java Applet terpisah dari dokumen HTML, dipanggil pada saat membuka dokumen HTML. Kemudian bahasa dan karakteristiknya yang terbatas untuk JavaScript, sementara Java adalah bahasa dengan karakteristik yang luas.
jadi mendeklarasikan jenis variabel. Kemudian JavaScript ini hubungannya dinamis, referensi dari objek diverifikasi pada saat loading. Sementara kalau Java ini hubungannya adalah statis, jadi objek yang harus ada pada saat program dikompilasi. Kemudian kalau JavaScript ini kita bisa lihat kode programnya, ini kita bisa akses. Sementara kalau Java itu kode programnya tersembunyi. JavaScript sendiri merupakan bahasa yang mudah dipahami karena memiliki kemiripan dengan konsep bahasa pemrograman visual maupun Java atau C. JavaScript ini bersifat case sensitif, artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Seperti bahasa Java ataupun C, setiap instruksi dalam JavaScript ini diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Nah, untuk membuat suatu komentar di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada komentar ya. Komentar ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan atau memberitahukan fungsi dari penggalan program tersebut. Jadi ada beberapa cara untuk mendeskripsikan komentar. Ada yang menggunakan slash. Kalau menggunakan slash berarti dia hanya satu baris. Jadi semua karakter atau semua kalimat yang ada di belakang slash itu tidak akan dieksekusi. Sementara kalau jika kita akan menggunakan komentar untuk beberapa baris, kita biasanya menggunakan slash asterisk dan asterisk slash seperti itu. Nah, script dari JavaScript ini kan terletak di dalam dokumen HTML. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus mendefinisikan script language sama dengan JavaScript, kemudian kita deskripsikan apa saja yang akan dieksekusi di JavaScript tersebut. Nah, pada navigator versi lama sebelum adanya JavaScript tidak mengenal tag tersebut dan akan melewatkannya untuk dibaca. Untuk itu perlu ditambahkan tag komentar agar scriptnya tidak dibaca sebagai script tapi dibaca sebagai komentar dan dieksekusi sebagai program. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi akan dianggap sebagai komentar. Nah, untuk meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML, kita menggunakan tag namanya adalah tag script. Penggunaan pemanggilan fungsi JavaScript atau disebut juga dengan event diletakkan di bagian badan dokumen atau biasa disebutnya adalah tag body. Keterangan tambahan di dalam tag script menunjukkan jenis bahasa yang digunakan, misalkan JavaScript atau misalkan ada versinya untuk versi dari bahasa JavaScript tersebut. Terus kemudian ini adalah suatu fungsi untuk menampilkan message, yaitu alert yang di dalamnya dikasih komentar halo. Jadi ini sudah otomatis ditampilkan seperti ini. Terus kemudian JavaScript output, kita lihat di sini untuk mengakses HTML elemen. JavaScript di sini menggunakan document.getElementById. Nah, the ID atribut mendefinisikan HTML elemen. Jadi kita lihat di sini, kita lihat PID-nya adalah sama dengan demo. Ya, nah JavaScript sini memanggil ID dari PID seperti ini, yaitu demo. Jadi document.getElementById adalah demo, dimana hasilnya adalah sama dengan 5 plus 6. Jadi kita lihat di sini, ini demo PID, demo ini adalah PID. Nah, kita lihat P adalah my first paragraph. Terus kemudian hasilnya adalah 5 tambah 6 sama dengan 11. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kita rubah misalkan H2ID. Nah, maka hasilnya adalah my first web page. Seperti itu. Terus ini adalah contoh lain untuk menampilkan HTML output menggunakan dokumen write. Jadi kita lihat di sini script dokumen.write ini adalah penjumlahan untuk 5 tambah 6. Seperti itu. Jadi hasil dari my first page sama my first paragraph adalah ini ya. Sementara kalau misalkan 11 adalah hasil dari dokumen.write 5 tambah 6. Ini juga cara untuk menampilkan
tadi ya angka 11 ini, tapi kalau ini adalah menggunakan suatu tombol atau suatu pesan seperti ini. Jadi Windows alert dia akan menampilkan seperti ini, terus 5 tambah 11 akan ditampilkan di sini seperti itu. Nah, meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML bisa melalui event tertentu. Jadi event adalah sebutan dari satu action dilakukan oleh user. Contohnya adalah pada saat kita melakukan pengklikan tombol mouse. Jadi tag event handler sama dengan kode JavaScript yang akan dimasukkan, di mana event handler adalah nama dari event tersebut. Nah, untuk penanganan event atau penanganan kejadian event handler, ini adalah sekumpulan kode yang akan dijalankan manakala pemakai melakukan suatu tindakan atau kejadian, misalkan mengklik tombol mouse. Penulisannya adalah seperti ini ya. Kita lihat di sini. Ini adalah H1 tes kejadian. P adalah cobalah meletakkan petunjuk mouse ke link berikut. Nah, kita akan memberikan suatu link. Nah, ketika on mouse hover, dia akan muncul status Anda menyorot link loh. Misalnya kalau ketika on mouse out, berarti dia akan menampilkan seperti ini, gitu ya. Nah, event handler ini ada beberapa event handler untuk mouse ya. Ada on click, on double click, on mouse down, on mouse over, on mouse out, on mouse up, on mouse move. Ini adalah event-event yang ditangani oleh JavaScript dengan mouse. Terus kemudian ini penjelasannya ya, terus bagaimana mendeskripsikannya. Nah, ini juga handlernya, eventnya seperti ini. Nanti silakan dicoba dan dipelajari ya. Nah, langkah yang selanjutnya yang lain adalah menggunakan file JavaScript eksternal. Menggunakan file eksternal ini adalah menuliskan kode JavaScript dalam satu file teks yang berbeda. Kemudian file teks tersebut berisi kode JavaScript yang dipanggil dari dalam dokumen HTML. Sama seperti kita telah coba di kemarin ya, CSS seperti itu. Jadi script language ini adalah JavaScript. Kemudian src url/file.js. Jadi untuk extension yang digunakan untuk JavaScript adalah .js. URL adalah lokasi dan nama file yang berisi kode JavaScript. Jika perintah tambahan tidak disertakan, maka TypeScript akan mencari kode yang terletak di TypeScript. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Cara pemanggilan file eksternal adalah script source-nya, kemudian file _external.js dengan tanda kutip. Biasanya ditulis di dalam tag. Jadi biasanya untuk file external.js ini diletakkan di dalam tag head. Terus kemudian file eksternal JavaScript ini harus berekstensi .js. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh JavaScript eksternal yang dibuat dengan menggunakan fungsi Notepad. Dengan menggunakan editor yang digunakan bisa menggunakan Notepad atau Notepad++ atau editor yang lain. Nah, penyimpanannya adalah dengan memberi nama fungsi .js, huruf kecil semua ya. Terus kemudian ini adalah program yang akan ditampilkan oleh JavaScript seperti itu. Ini menggunakan variabel kumpulan nama untuk array, penulisannya seperti ini. Terus kemudian waktu new date, detik get second, index detik, kumpulan nama titik length. Kemudian seperti ini, bisa pakai index atau objek. Nah, kemudian ini contoh untuk penggunaan dari fungsi .js tadi ya. Seperti ini adalah H1. Terus kemudian ini sama ya seperti yang HTML biasa, H1, H3, key dan B. Terus kemudian div ID. Nah, ini adalah div ID-nya. Kemudian dia akan memanggil ini ya tadi fungsi .js yang ada di sini seperti itu. Jadi dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian ini adalah sila, nanti bisa dicoba seperti apa contohnya. Kemudian JavaScript statement. Jadi di sini adalah
Computer program is a list. Jadi computer program ini adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi dengan menggunakan komputer. Dalam bahasa pemrograman, instruksi dari pemrograman itu disebut adalah statement. Jadi JavaScript program adalah programming statement, ada pernyataan-pernyataan pemrograman seperti itu ya. Jadi JavaScript ini dieksekusi oleh web browser, kemudian compose of value, operator, expression, keyword, dan dokumen, dan comment. Ini contohnya untuk penggunaannya. Ini adalah program JavaScript-nya ada di sini. Jadi adalah variabel x, y, dan z. X adalah angka 5, y adalah 6, z adalah x tambah y, x tambah y adalah 11. Nah, dokumen get element bit.ly.demo ini adalah memanggil ID-nya demo untuk tag P. Jadi JavaScript program is a list statement bla bla bla. Terus kemudian inner HTML-nya adalah the value of z. The value of z ini adalah 5 tambah 6. Jadi the value of z-nya adalah 11 seperti itu. Kemudian semikolon. Semikolon ini adalah untuk mengakhiri dari JavaScript-nya. Kita lihat di sini ya, var A, B, C, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan A tambah B. Kemudian C-nya adalah penambahan dari 1 dengan 2 atau penambahan A tambah B, seperti itu. Terus kemudian JS syntax. JavaScript syntax is the set of value of roles. Jadi ini adalah bagaimana kita mendeklarasikan variabel adalah var x, y, terus diakhiri dengan semikolon, jangan lupa. Terus kita memberikan assign value-nya x sama dengan 5, titik koma, y sama dengan 6. Terus untuk perhitungannya, untuk perhitungan value-nya bisa dengan z sama dengan x tambah y titik koma, seperti itu. Terus kemudian JavaScript identifier, first paragrafnya harus dimulai dari huruf atau underscore ya, atau menggunakan tanda dolar. Jadi selain karakter itu tidak diizinkan untuk membuat identifier seperti itu. Terus kemudian ini adalah membuat keywordnya. Sering adalah teks dengan double or single quote. JavaScript adalah case sensitive. Jadi penggunaan last name, namanya n-nya huruf besar dengan last name n-nya huruf kecil adalah dua variabel yang berbeda. Kemudian kita juga bisa menggunakan JavaScript operator, yaitu dengan menggunakan seperti ini. Bisa menggunakan operator plus untuk addition, minus untuk subtraction, asterisk untuk multiplication, slash untuk division, persen untuk modulus, plus increment, dan minus adalah decrement gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari sisa hasil bagi, berarti kita menggunakan yang persen atau modulus. Terus kemudian ini contohnya bagaimana kita mendeskripsikan tadi variabelnya ya, variabel x, variabel y, variabel z, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada innernya. X hasilnya adalah 10, y hasilnya adalah 5 tambah 5. Ini karena string, jadi dia akan tidak bisa dijumlahkan, jadi langsung didekatkan hasilnya seperti itu, 5. Terus kemudian hello plus 5. Kenapa di sini hasilnya hello 5-nya dempet? Karena kalau misalkan mau dibuat terpisah, kita tinggal tambahkan hello, terus kemudian dikasihkan spasi di setelah O ya, seperti itu. Terus bisa juga menggunakan JavaScript comparison operator, misalkan equal to atau not equal. Not equal adalah titik tanda seru sama dengan, itu adalah tidak sama dengan. Yang lainnya sih sama ya, greater than kurang lebih besar dari, less than kurang dari, lebih besar dari atau sama dengan gitu, atau ternary operator. Terus kemudian adalah ini contoh dan hasilnya ya. Jadi kalau n hasilnya adalah ditambahkan. Jadi 0101 ditambahkan 0001 hasilnya adalah 0001 seperti itu. Karena 1 ketemu 1 akan menghasilkan 1,
kosong ketemu kosong akan menghasilkan kosong, 1 ketemu kosong akan menghasilkan kosong, dan kosong ketemu kosong akan menghasilkan kosong, sehingga desimalnya adalah 1. Masih ingat kan ya untuk perhitungan binari seperti itu. Kemudian ini adalah JavaScript arithmetic seperti itu yang tadi. Kemudian operator, ini adalah operator precedence. Kemudian ini contohnya adalah precedence ini var x sama dengan 100 tambah 50 dikali 3 dengan var x 100 tambah 50 dikurang 3. Apakah ini akan menghasilkan yang sama atau tidak? Kita lihat ya, var x ini adalah 150 dikali 3 sama dengan 450, sementara var x yang kedua adalah 100 ditambah 50 jadi 150 dikurang 3 adalah 147. Jadi hasilnya tidak akan sama. Jadi kalau operator precedence itu akan ditentukan mana yang terlebih dulu akan dikerjakan. Jadi tingkatan yang tertinggi adalah mulai dari multiplication atau perkalian, terus kemudian division atau pembagian, kemudian diikuti dengan addition, penambahan, dan subtraction atau pengurangan seperti itu. Seperti ini ya. Untuk assignment operator. Terus kemudian ada JavaScript function. JavaScript function ini adalah suatu kode blok yang didesain untuk mengeksekusi sesuatu gitu ya. Jadi sama seperti fungsi di bahasa pemrograman, kita akan melakukan pemanggilan dari fungsi tersebut. Jadi ini adalah contoh untuk fungsi pemanggilan. Nah, fungsinya adalah my function P1, P2 return P1 dikali P2. Jadi ketika kita memasukkan, maka akan terjadi calculation. Dia akan memanggil fungsi dari my function seperti itu. Terus kemudian kenapa menggunakan function? Karena dia akan kita dapat menggunakan kode dari my function itu secara continue. Jadi kapanpun kita bisa memanggil dari fungsi my function atau fungsi yang ada di JavaScript seperti itu yang sudah dideklarasikan sebelumnya ya. Jadi kapanpun kita bisa manggil, dan dalam satu kode kita bisa menggunakan beberapa argumen atau beberapa produce yang memberikan hasil yang berbeda seperti itu. Jadi tinggal nanti kapan waktunya kita akan melakukan pemanggilan dari prosedur tersebut. Nah, ini adalah tugasnya. Tugas ini nanti kalian wajib dipresentasikan di pada saat praktikum web programming ya. Seperti itu. Ini dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana kita melakukan perhitungan untuk rata-rata. Seperti itu ya. Jadi rata-rata final exam, rata-rata tugas, dan rata-rata project. Nanti ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 3. Fungsinya bisa kalian letakkan di sini, average, seperti itu. Hasilnya bisa letakkan di sini, seperti itu ya. Terus kemudian ini tugas yang kedua. Jadi tugas yang pertama ini, tugas yang kedua adalah ini perhitungan nilai dengan JavaScript. Nilai Anda 89 akan menghasilkan predikatnya adalah A. A itu adalah range-nya 81 sampai dengan 100 seperti itu. Oke, sekian materi JavaScript untuk hari ini, materi ke-6 dari website programmer. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah praktikum web programmer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.